Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di kawasan industri Cikarang. Angin menderu pelan di luar, menyelinap melalui celah-celah jendela tua pabrik roti yang berdiri megah namun usang. Budi, seorang ayah tunggal berusia 40 tahun, mengikat celemek putihnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena ini adalah malam pertama ia mengambil shift malam. Pilihan yang terpaksa ia ambil demi tambahan uang untuk membayar biaya sekolah Rina, putri semata wayangnya yang berusia 12 tahun. Di matanya yang lelah, ada bayang-bayang kekhawatiran yang tak pernah ia akui. Hidup ini terlalu berat, tapi ia harus bertahan. Pabrik itu besar, labirin dari lorong-lorong sempit dan ruangan-ruangan luas yang dipenuhi mesin-mesin raksasa. Bau tepung dan ragi yang manis bercampur dengan aroma besi tua yang karatan, menciptakan sensasi aneh di hidung Budi. Saat ia melangkah masuk ke ruang produksi, lampu neon di langit-langit berdengung pelan, seolah-olah bernapas bersama bangunan itu sendiri. Beberapa rekan kerja dari shift siang masih berkimas untuk pulang, dan di antara tawa mereka yang lelet, Budi menangkap bisikan samar. "Jangan terlalu lama di sini pas malam, Bud," kata Joko, seorang operator mesin yang sudah 5 tahun bekerja di pabrik itu. Wajahnya yang penuh kerut tampak tegang, meski nada bicaranya santai. Ada yang bilang shift malam punya teman sendiri. Budi tertawa kecil, mengangguk sopan, tapi dalam hati ia menggumam omong kosong. Ia bukan tipe orang yang percaya pada cerita hantu atau takayul desa. Baginya, hidup sudah cukup menakutkan dengan tagihan yang menumpuk dan tangis. Rina setiap kali ia pulang terlambat. "Aku cuma mau kerja, Jo, hantu atau enggak, yang penting gaji masuk," jawabnya sambil mengangkat bahu, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Malam berjalan lambat. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:30 malam, dan ruang produksi kini sepi. Hanya ada Budi dan 2 pekerja lain yang bertugas di bagian pengemasan. Mesin penggiling roti, raksasa besi tua yang berdiri di sudut ruangan, berderit pelan saat mengunyah adonan. Budi berdiri di dekatnya, memeriksa suhu oven seperti yang diajarkan mandor pagi tadi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, semua lampu di ruangan itu mati seketika. Gelap menyelimuti ruangan seperti selimut tebal, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu darurat di pintu keluar yang berkedip-kedip lemah. "Listriknya mati lagi nih," teriak Siti, salah satu pekerja dari bagian pengemasan. Suaranya terdengar kesal tapi biasa saja, seolah ini bukan hal baru. Budi mengangguk dalam kegelapan, mencoba menenangkan napasnya yang tiba-tiba tersengal. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel murahnya dan menyalakan senter. Cahaya putih pucat itu menyapu lantai beton yang kotor, menyorot tumpukan tepung yang berserakan seperti salju kotor. Saat ia mengarahkan senter ke arah mesin penggiling, sesuatu membuatnya membeku. Dari balik deru mesin yang masih berjalan, entah bagaimana, meski listrik padam, terdengar suara lain. Awalnya samar, seperti angin yang bersiul, tapi lalu semakin jelas. Detak. Tidak, bukan detak. Itu lebih mirip langkah kaki kecil, cepat dan ringan, seperti anak-anak berlarian di lorong yang jauh. Budi menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada apa-apa, selain bayang-bayang mesin yang tampak hidup dalam cahaya senter. "Halo, ada orang?" Panggilnya, suaranya bergetar lebih dari yang ia inginkan. Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding dingin. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Mungkin cuma tikus, tapi bulu kuduknya berdiri tegak dan jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah mendekati mesin, senter di tangannya gemetar, menyapu sisi-sisi besi yang berkarat. Di sana, di celah antara roda gigi dan pipa knalpot mesin, ia melihat sesuatu. Sehelai kain putih kecil, robek, tersangkut di besi. Kain itu basah dan dalam cahaya senter, warnanya tampak merona merah. Sebelum Budi sempat mendekat untuk memeriksanya, lampu-lampu di ruangan menyala kembali seketika, menyilaukannya hingga ia memicingkan mata. Deru mesin penggiling kembali normal, dan suara langkah kecil itu lenyap seolah tak pernah ada. Siti dan pekerja lainnya berjalan mendekat, mengomel tentang listrik yang tak bisa diandalkan. "Biasa, Bud, sabar aja. Nanti juga terbiasa," kata Siti sambil menepuk pundaknya. Budi mengangguk tapi matanya tak bisa lepas dari mesin itu.
Kain kecil tadi sudah tak ada lagi, seolah ditelan oleh roda-roda besi yang masih berputar pelan. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari balik kegelapan, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi merasa bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu di pabrik ini, sesuatu yang lapar, sesuatu yang menunggu. Di kejauhan dari lorong yang menuju ruang penyimpanan, terdengar suara pelan, hampir seperti tawa kecil yang terputus-putus. Budi menoleh, tapi lorong itu kosong. Hanya ada bayangan yang tampak bergoyang pelan di ujungnya, seolah mengundangnya untuk masuk lebih dalam. Keesokan malam, Budi kembali ke pabrik dengan perasaan yang tak lagi sama. Setelah kejadian malam sebelumnya, suara langkah misterius, kain berdarah yang lenyap, dan tawa samar di lorong, ia tak bisa tidur nyenyak. Matanya merah karena kelelahan, dan di kepalanya terus berputar bayangan mesin penggiling yang seolah hidup. Rina, putrinya, bahkan bertanya pagi tadi, "Ayah, kenapa takut?" dengan nada polos yang membuat Budi tersenyum kecut. Ia tak punya jawaban, hanya memeluk anaknya erat-erat sebelum berangkat, berjanji pada diri sendiri bahwa ini semua cuma imajinasi. Namun begitu ia melangkah masuk ke gerbang pabrik, udara malam terasa lebih berat, seperti ada kabut tak terlihat yang menempel di kulitnya. Lampu-lampu neon di langit-langit masih berdengung seperti malam sebelumnya, tapi kali ini suaranya terasa lebih menusuk, seolah-olah berbisik langsung ke telinganya. Budi menggenggam erat tali tas kecil yang berisi bekal dari Rina, roti buatan tangannya sendiri, bukan dari pabrik ini, seolah itu jimat yang bisa melindunginya dari apapun yang ia takuti. Shift malam dimulai seperti biasa. Ia berdiri di dekat oven mencatat suhu, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap bunyi kecil, derit pintu, desis pipa, atau langkah rekan kerja, membuatnya menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menggumam, "Ini cuma kerja, Budi, kerja biasa." Tapi kata-kata itu terasa kosong, seperti doa yang tak didengar. Pukul 1 dini hari, saat ruang produksi mulai sepi karena jeda istirahat, Budi mendapat tugas dari mandor untuk mengambil stok tepung di gudang penyimpanan. Lorong menuju gudang itu sempit dan panjang, dindingnya penuh noda hitam yang tak jelas asalnya, dan lampunya redup berkedip-kedip seperti mata yang mengantuk. Budi melangkah pelan, senter ponselnya kembali menjadi teman setia. Udara di lorong terasa lebih dingin, dan bau tepung yang biasanya manis kini bercampur dengan sesuatu yang aneh, amis, seperti ikan busuk atau darah yang dibiarkan membeku. Tiba-tiba di ujung lorong ia melihatnya. Sosok hitam berjubah berdiri tegak, diam menghadap ke arahnya. Cahaya lampu yang berkedip membuat bayangannya tampak bergoyang, tapi Budi yakin itu bukan ilusi. Jubahnya panjang, compang-camping di ujungnya, dan wajahnya tersembunyi dalam kegelapan di bawah tudung. Budi membeku, napasnya tertahan di tenggorokan. "Halo, siapa itu?" panggilnya. Suaranya serak dan pecah, lebih mirip bisikan ketakutan daripada pertanyaan tegas. Sosok itu tak menjawab. Dalam sekejap ia bergerak, bukan berjalan tapi meluncur, seolah kakinya tak menyentuh lantai. Budi tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya, dan tanpa berpikir ia melangkah mendekat, didorong oleh campuran rasa takut dan keingintahuan yang membingungkan. "Tunggu!" teriaknya. Tapi saat ia sampai di ujung lorong, sosok itu lenyap, seolah ditelan oleh dinding beton yang dingin. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Dan lalu bau itu datang, amis tajam, seperti darah basi yang menggenang di saluran air. Budi menutup hidungnya, mual, tapi matanya tak bisa berhenti memindai sekitar. Di lantai, di tempat sosok itu tadi berdiri, ada tetesan kecil berwarna gelap. Budi menunduk mengarahkan senter, dan jantungnya nyaris berhenti. Itu bukan oli atau tinta, itu merah, kental, dan masih basah. Ia mundur selangkah, napasnya tersengal, pikirannya berputar liar. Ini nyata, ini bukan halusinasi. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah berat mendekat dari belakang. "Budi, ngapain lama-lama di sini?" Suara itu milik Pak Darto, pekerja senior yang sudah belasan tahun bekerja di pabrik ini.
Wajahnya yang tua dan penuh bekas luka kecil tampak muram di bawah cahaya senter. Matanya tajam, menatap Budi dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara kekhawatiran dan peringatan. Aku lihat sesuatu, Pak, kata Budi, suaranya gemetar. Ia menunjuk ke ujung lorong, tapi tetesan darah tadi sudah tak ada lagi, seolah lantai menelannya. Ada orang berjubah hitam, dan baunya bau darah. Pak Darto diam sejenak, terlalu lama untuk sekadar diam biasa. Lalu ia menghela napas panjang, menggosok wajahnya dengan tangan kasar yang penuh kapalan. Kamu capek, Bud? Shift malam memang berat. Banyak yang bilang lihat macam-macam, tapi itu cuma bayangan, jangan dipikirin. Tapi aku yakin, Pak, itu nyata. Budi bersikeras, nada suaranya meninggi, hampir memohon agar dipercaya. Ia tak mau dianggap gila, tak mau mengakui bahwa mungkin ia memang mulai kehilangan akal. Pak Darto menatapnya lagi, kali ini lebih dalam, seolah menimbang sesuatu. Akhirnya ia berkata, suaranya rendah dan berat, "Dengar, Budi, ada hal di sini yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Jangan tanya terlalu banyak, kerja, pulang, rawat anakmu. Itu cukup." Lalu ia berbalik meninggalkan Budi sendirian di lorong itu. Langkahnya bergema seperti palu yang menghantam keheningan. Budi berdiri di sana, tangannya masih gemetar memegang ponsel. Ia ingin percaya Pak Darto, ingin mengangguk dan melupakannya, tapi bau amis itu masih tersisa di udara, menusuk hidungnya seperti pengingat yang kejam, dan di kejauhan, dari arah gudang yang gelap, ia mendengar suara samar lagi. Bukan tawa kali ini, tapi seperti napas panjang yang terputus-putus, seolah sesuatu sedang menunggunya di sana, sabar dan lapar. Saat ia akhirnya berbalik untuk kembali ke ruang produksi, ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari balik kegelapan lorong. Ia tak berani menoleh lagi, tapi perasaan itu menempel di punggungnya seperti bayangan yang tak mau pergi. Malam ketiga Budi di pabrik terasa seperti ujian yang tak pernah ia minta. Setelah kejadian di lorong malam sebelumnya, sosok berjubah hitam, bau darah basi, dan peringatan samar Pak Darto, ia berjanji pada diri sendiri untuk tetap tenang, fokus bekerja, dan pulang ke Rina tanpa membawa pulang ketakutan. Tapi janji itu rapuh, seperti kertas yang basah kuyup, dan malam ini akan menghancurkannya sepenuhnya. Pabrik kembali berdengung dengan aktivitas rutin. Mesin-mesin raksasa mengunyah adonan, oven memuntahkan uap panas, dan aroma roti yang baru dipanggang seharusnya terasa menenangkan. Tapi bagi Budi, bau itu kini tercemar oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang terselip di balik manisnya tepung, seperti noda tak terlihat yang mengintai. Ia berdiri di dekat meja pengadonan, tangannya sibuk mencampur tepung dan ragi. Tapi matanya terus melirik ke sudut-sudut ruangan, mencari bayangan yang tak seharusnya ada. Saat ia mengangkat seember adonan untuk dimasukkan ke mesin penggiling, sesuatu membuatnya terhenti. Di permukaan adonan yang kenyal dan pucat itu, ada noda merah, kecil, tak lebih besar dari koin, tapi mencolok seperti luka di kulit pucat. Budi mengerutkan kening, mengira itu mungkin saus tomat yang tumpah dari bagian produksi roti isi. Ia mengambil sendok kayu, mengaduk noda itu, berharap bisa menghilangkannya ke dalam adonan. Tapi noda itu malah menyebar, meninggalkan coretan merah yang lebih lebar, seperti urat-urat kecil yang hidup. Budi menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Cuman saus, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar tak yakin. Ia mendekatkan hidungnya ke adonan, dan seketika perutnya mual. Bau itu bukan saus tomat, bukan apapun yang wajar. Itu bau logam, tajam menyengat, seperti darah yang dibiarkan membusuk di bawah matahari. Ingatan akan tetesan di lorong malam sebelumnya membanjiri pikirannya, dan tangannya mulai gemetar. Ia menjatuhkan sendok kayu itu, yang mendarat di lantai dengan bunyi keras yang menggema di ruangan. "Hei Budi, jangan buang-buang waktu!" bentak Siti dari sisi lain ruangan. Tapi Budi tak mendengarnya. Ia menatap adonan itu, dan untuk sesaat, ia bersumpah noda merah itu bergerak, menggeliat pelan seperti cacing kecil yang terperangkap. Ia menggosok matanya, berharap itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi ketika ia membuka mata lagi, noda itu masih ada, kini lebih gelap, lebih tebal,
seolah adonan itu berdarah dari dalam. Dengan jantung berdegup kencang, Budi berlari ke ruang mandor di ujung ruang produksi. Pintu kayu tua itu berderit saat ia membukanya tanpa mengetuk. Dan di dalam Pak Junaedi, mandor shift malam, duduk di kursi lusuh sambil mengisap rokok. Asap membentuk kabut tipis di udara, dan wajahnya yang keras penuh bekas cacar tampak tak terganggu oleh kehadiran Budi yang mendadak. "Pak, ada sesuatu di adonan," kata Budi. Suaranya terdengar panik meski ia berusaha mengendalikannya. "Noda merah baunya kayak darah. Kita harus cek ini." Pak Junaedi menatapnya dengan mata setengah terpejam, meniup asap rokok ke arah Budi sebelum menjawab. "Darah, kamu ngelindur apa, Bud? Itu cuma saus atau pewarna yang bocor. Jangan bikin ribet." "Tapi Pak, ini serius, bau darahnya kuat sekali dan..." "Sudah," bentak Pak Junaedi, berdiri dari kursinya dengan gerakan yang tiba-tiba hingga kursi itu bergoyang. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajah Budi, dan matanya menyipit penuh kemarahan. "Kamu baru di sini, Budi. Jangan sok tahu. Kerja, selesaikan tugasmu, atau aku laporkan ke bos bahwa kamu bikin masalah. Mau dipecat? Mau anakmu kelaparan?" Kata-kata itu menusuk Budi seperti pisau. Ia membuka mulut untuk membela diri, tapi tak ada suara yang keluar. Gambaran Rina dengan seragam sekolahnya yang sudah usang dan senyum kecilnya yang penuh harap muncul di benaknya. Ia menelan ludah, menunduk, dan mengangguk pelan. "Maaf Pak," gumamnya, lalu berbalik meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat. Kembali ke meja pengadonan. Adonan itu sudah dipindahkan oleh pekerja lain ke mesin penggiling. Budi menatap roda-roda besi itu berputar, mencerna adonan berdarah itu menjadi potongan-potongan kecil yang akan menjadi roti. Ia merasa mual, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Bau darah itu masih tersisa di hidungnya, menyelinap ke dalam setiap napasnya seperti kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Pagi harinya, saat matahari baru muncul di ufuk Cikarang, Budi pulang ke rumah kecilnya yang sederhana. Rina menyambutnya di pintu. Rambutnya yang dikuncir dua tampak sedikit berantakan karena ia baru bangun. "Ayah pulang!" serunya, berlari memeluknya. Budi memeluknya kembali, tapi pelukannya terasa kaku, dingin. "Ayah, kenapa pucat banget?" tanya Rina, menatapnya dengan mata besar yang penuh kekhawatiran. "Sakit ya? Atau takut hantu di pabrik?" Budi memaksakan senyum, tapi bibirnya hanya membentuk garis tipis yang pahit. "Ayah baik-baik saja sayang," dustanya, mengelus kepala Rina dengan tangan yang masih bergetar. "Cuma capek. Ayo, siap-siap sekolah." Rina mengangguk, berlari ke dalam untuk mengambil tasnya. Tapi Budi tetap berdiri di ambang pintu, menatap tangannya sendiri. Di bawah kuku-kukunya ada sisa tepung dari adonan malam tadi. Dan di antara tepung itu ada noda merah kecil yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggosok tangannya dengan keras di saku celana, tapi noda itu seolah menempel, menertawakan usahanya untuk melupakannya. Di kejauhan, dari arah pabrik yang kini tersembunyi oleh kabut pagi, terdengar suara samar mesin penggiling yang masih berputar. Dan di dalam kepala Budi, bau darah itu terus bergema, berbisik bahwa ini baru permulaan. Malam keempat di pabrik terasa seperti perjalanan menuju tepi jurang yang tak terlihat. Budi melangkah masuk ke ruang produksi dengan pundak yang merosot. Beban ketakutan dari 3 malam sebelumnya menempel di tubuhnya seperti debu yang tak bisa ia tepis. Noda merah di adonan, sosok berjubah di lorong, dan bau darah yang terus mengintai. Semuanya kini bercampur dalam pikirannya, membentuk kabut gelap yang perlahan menutup akal sehatnya. Ia ingin berhenti, ingin kabur, tapi wajah Rina yang penuh harap setiap ia pulang, dengan gaji kecilnya membuatnya tetap bertahan. Untuk Rina, gumamnya pada diri sendiri, mantra yang ia ulang-ulang untuk menjaga pijakan di dunia yang mulai terasa asing. Malam itu ruang produksi lebih sepi dari biasanya. Siti mengambil cuti, dan pekerja lain tampak menghindari Budi, berbisik di sudut-sudut dengan tatapan yang tak mau bertemu matanya. Hanya mesin penggiling raksasa itu yang setia menemani, berdiri di tengah ruangan seperti raja besi yang tak pernah lelah. Derunya rendah dan berirama, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda.
Di balik suara mekanis itu, Budi mendengar bisikan, samar, hampir tak terdengar, seperti angin yang membawa kata-kata dari kejauhan. Ia mendekati mesin itu, tangannya memegang clipboard dengan catatan produksi yang sudah tak lagi ia pedulikan. Bisikan itu semakin jelas, dan kali ini ia bisa membedakan nadanya, suara perempuan, lembut tapi penuh keputusasaan. Tolong, ampun, jangan. Kata-kata itu terputus-putus, tercekik oleh deru mesin, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Budi berdiri tegak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara, tapi ruangan itu kosong. Hanya ada bayang-bayang yang bergoyang di dinding beton karena lampu neon yang berkedip. Siapa itu? Panggilnya, suaranya serak dan penuh ketakutan. Tak ada jawaban, tapi bisikan itu berulang, lebih keras sekarang, seolah suara itu keluar dari dalam mesin. Tolong, ampun, aku tak mau. Budi menjatuhkan clipboardnya. Tangannya gemetar saat ia mendekati mesin penggiling. Roda-roda besi itu berputar pelan, mengunyah adonan dengan ritme yang hampir hipnotis. Tapi di balik logam itu, ia bersumpah ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang menderita. Pikirannya berputar liar. Ini cuma halusinasi, katanya pada diri sendiri. Mencoba mengingat nasihat Pak Darto untuk tak mempercayai apa yang ia lihat atau dengar. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu penuh rasa sakit. Dengan tangan yang dingin oleh keringat, ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana, membuka aplikasi rekaman, dan menekan tombol merah. Kalau ini nyata, aku akan buktikan, gumamnya. Lebih untuk meyakinkan diri sendiri daripada orang lain. Ia mendekatkan ponsel ke mesin, berdiri hanya beberapa senti dari roda-roda yang berputar dan menahan napas saat bisikan itu kembali terdengar. Jangan, aku, tolong. Setelah 1 menit yang terasa seperti selamanya, ia menghentikan rekaman dan memutarnya kembali dengan jari yang gemetar. Tapi yang keluar dari speaker ponsel hanyalah deru mesin, monoton, mekanis, tanpa jejak suara perempuan yang ia dengar begitu jelas. Budi memutar ulang rekaman itu, menaikkan volume hingga maksimum tapi tetap saja kosong. Hanya ada suara besi dan angin samar dari ventilasi. Ia menatap ponselnya, lalu mesin itu, dan tawa kecil yang pahit keluar dari mulutnya. Aku gila, bisiknya. Tapi tawanya terhenti saat bisikan itu muncul lagi. Bukan dari rekaman, tapi dari mesin itu sendiri. Lebih keras, lebih mendesak. Kamu, berikutnya. Budi tersentak mundur, ponselnya jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Napasnya tersengal, dan pandangannya kabur oleh campuran ketakutan dan kelelahan. Ia ingin berlari, meninggalkan pabrik itu saat itu juga. Tapi kakinya terasa seperti tertancap di beton. Ini nyata atau aku kehilangan akal? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, menusuk-nusuk seperti jarum. Ia menggosok wajahnya dengan kasar, mencoba menjernihkan pikiran, tapi suara itu terus bergema di telinganya. Bahkan ketika mesin berhenti berputar untuk jeda perawatan. Pagi harinya Budi pulang dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Ia melempar tas kecilnya ke meja dapur, berniat langsung tidur untuk melarikan diri dari mimpi buruk malam itu. Tapi Rina, yang sedang sarapan dengan roti buatannya sendiri, berlari mendekat. Ayah, ini apa? Tanyanya polos mengangkat selembar kertas lusuh yang ia temukan di tas Budi. Budi menoleh dan darahnya membeku. Itu sketsa kasar wajah Rina, ditarik dengan pensil yang buram, tapi jelas itu dia, dengan senyum kecil yang ia kenal. Tapi matanya dicoret dengan garis-garis hitam tebal, seolah dihapus dari wajahnya. Di bawah sketsa itu ada tulisan kecil yang hampir tak terbaca. Dia tahu. Budi merenggut kertas itu dari tangan Rina. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa mau pecah. Ayah nemu ini di mana? Tanya Rina, matanya besar penuh rasa ingin tahu. Tapi Budi tak bisa menjawab. Ia tak ingat membawa pulang kertas itu. Tak ingat kapan atau bagaimana itu masuk ke tasnya. Cuman sampah sayang. Dustanya, suaranya bergetar. Ia meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil, tapi tangannya tak mau berhenti gemetar. Rina mengangguk, kembali ke mejanya. Tapi Budi tetap berdiri di sana, menatap bola kertas di tangannya.
Di kepalanya, suara perempuan itu bergema lagi, kini bercampur dengan bayangan wajah Rina yang tak bermata. Ia merasa ada sesuatu di pabrik itu, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tahu tentang dia dan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak yakin apakah kegelapan itu ada di luar dirinya, atau sudah mulai tumbuh di dalam pikirannya sendiri. Di luar rumah, angin pagi bertiup pelan, membawa suara samar deru mesin dari kejauhan. Mesin yang tak pernah benar-benar diam, mesin yang terus berbisik kepadanya. Malam kelima di pabrik terasa seperti puncak dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Budi melangkah masuk ke gerbang besi tua itu dengan tubuh yang terasa berat, seolah setiap langkah menariknya lebih dalam ke dalam lubang yang tak berdasar. Bisikan dari mesin malam sebelumnya, sketsa wajah Rina dengan mata dicoret, dan bau darah yang kini seolah menempel di kulitnya. Semuanya merenggut ketenangan yang tersisa darinya. Ia tak lagi yakin apa yang nyata, tapi satu hal pasti, ia tak bisa terus berpura-pura bahwa ini hanya kelelahan atau halusinasi. Ruang produksi malam itu dipenuhi suara mesin yang berdengung seperti nyanyian maut, tapi suasananya lebih tegang dari biasanya. Pekerja lain bergerak dengan cepat, menghindari kontak mata, dan Budi merasa seperti orang asing di tengah kerumunan yang tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Ia mencoba fokus pada tugasnya, mengangkut tepung ke meja pengadonan, tapi pikirannya terus kembali ke suara perempuan yang memohon ampun, ke noda merah di adonan, ke bayangan berjubah yang meluncur di lorong. Ia harus tahu apa yang terjadi, atau ia akan benar-benar kehilangan akal. Di jeda istirahat tengah malam, Budi menemukan Pak Darto duduk sendirian di sudut ruang makan karyawan. Sebuah ruangan kecil dengan dinding mengelupas dan meja-meja plastik yang penuh noda. Pria tua itu menatap cangkir kopi hitam di tangannya. Matanya kosong seperti orang yang membawa beban terlalu lama. Budi menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian, dan duduk di depannya tanpa diundang. "Pak, aku harus tahu," kata Budi. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Apa yang ada di pabrik ini? Aku dengar suara, lihat bayangan, dan ada gambar anakku di tas aku. Aku nggak gila, Pak. Ceritakan yang sebenarnya." Pak Darto tak langsung menjawab. Ia mengaduk kopinya dengan sendok kecil. Logam itu berdenting pelan di cangkir, dan untuk sesaat, hanya itu suara yang terdengar di antara mereka. Lalu ia mendongak, menatap Budi dengan mata yang penuh kerut dan sesuatu yang lebih gelap. Penyesalan atau mungkin ketakutan. "Kamu keras kepala ya, Bud," gumamnya. Suaranya serak seperti orang yang sudah lelah bicara. "Aku bilang jangan tanya tapi kamu nggak dengar." "Aku nggak bisa nggak tanya, Pak." Budi membentak, tangannya mengepal di atas meja. "Ini soal anakku. Aku nggak mau dia kena apa-apa gara-gara aku kerja di sini." Pak Darto menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang selama ini ia tahan di dadanya. Ia menunduk lagi, menatap bayangannya sendiri di permukaan kopi yang hitam pekat, lalu berkata dengan nada yang hampir tak terdengar, "Setiap tahun, satu orang hilang dari sini. Nggak ada jejak, nggak ada laporan polisi, nggak ada apa-apa. Mereka bilang itu upeti tahunan. Biar pabrik ini tetap jaya, biar roti ini laku di mana-mana." Budi membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. "Upeti? Maksudnya apa, Pak? Siapa mereka?" "Mereka yang punya kuasa di sini," jawab Pak Darto. Matanya kini menatap Budi dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pabrik ini nggak cuma bikin roti, Bud. Ada sesuatu yang haus yang minta bayaran. Dan bayarannya adalah nyawa. Setiap tahun, satu orang dipilih. Nggak ada yang bisa nolak." "Itu omong kosong." Budi berdiri dari kursinya, suaranya meninggi hingga menggema di ruangan kecil itu. "Aku nggak percaya cerita gila kayak gitu. Orang hilang, harusnya ada yang lapor, ada yang cari." Pak Darto tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. "Kamu pikir kenapa nggak ada yang lapor? Keluarga mereka dibayar, Bud. Uang banyak, cukup buat tutup mulut. Dan yang nggak mau diem, mereka ikut hilang. Aku lihat sendiri bertahun-tahun. Aku cuma bertahan karena aku nggak pernah tanya, nggak pernah lawan." Budi mundur selangkah, kepalanya pening. Ia ingin bilang bahwa Pak Darto gila, bahwa ini semua tak masuk akal, tapi gambar Rina dengan mata dicoret dan bisikan dari mesin itu kembali menghantuinya. "Jadi, aku berikutnya,"
Tanyanya, suaranya pecah, hampir seperti isakan. Pak Darto tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Budi dengan tatapan yang penuh arti, lalu berkata, "Pergi dari sini, Bud, kalau masih bisa pergi. Tapi kalau mereka udah tahu nama anakmu, mungkin udah terlambat." Malam itu, setelah percakapan yang mengguncang jiwanya, Budi tak bisa kembali ke tugasnya dengan tenang. Ia meminta izin ke mandor untuk mengambil udara segar, tapi sebenarnya ia menuju ruang penyimpanan, tempat yang selalu membuatnya merinding sejak malam pertama. Lorong menuju sana gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip, dan udara di sana terasa lebih dingin, lebih lembab, seperti masuk ke dalam mulut sesuatu yang hidup. Tiba-tiba di ujung lorong ia melihatnya lagi. Sosok berjubah hitam kali ini lebih jelas. Jubahnya compang-camping, dan di tangannya yang kurus dan pucat, ia memegang pisau berkarat yang berkilau samar di bawah cahaya redup. Budi tersentak, tapi kali ini ia tak membeku. "Hei!" teriaknya melangkah cepat mengejar sosok itu yang meluncur masuk ke ruang penyimpanan. Pintu ruang penyimpanan berderit keras saat Budi membukanya, dan di dalam, kegelapan menyelimuti segalanya seperti lautan hitam. Ia menyalakan senter ponselnya, menyapu cahaya ke tumpukan karung tepung yang bertumpuk tinggi. Sosok itu sudah tak ada, tapi ada suara. Gesekan pelan seperti sesuatu yang diseret di lantai. Budi mengikuti suara itu, jantungnya berdegup kencang hingga terasa mau pecah. Dan di sudut ruangan, cahaya senternya menyorot sesuatu yang membuatnya menjerit. Tumpukan karung tua robek di beberapa bagian, tergeletak di lantai. Tapi itu bukan tepung yang keluar dari dalamnya, itu tulang. Tulang manusia patah-patah. Beberapa masih menempel sisa daging kering yang menghitam. Tengkorak kecil terguling dari salah satu karung. Matanya kosong menatap Budi. Dan di sampingnya ada potongan kain yang ia kenali. Kain putih yang basah merah. Sama seperti yang ia lihat di mesin malam pertama. Budi jatuh ke belakang, napasnya tersengal, dan senternya jatuh, memantulkan cahaya ke dinding yang ternyata penuh goresan, nama-nama, puluhan nama, beberapa dicoret dengan garis merah. Di antara nama-nama itu, ia melihat miliknya sendiri, ditulis dengan tinta yang masih basah, Budi Santoso. Dan di bawahnya lebih kecil ada nama lain, Rina. Dari kegelapan di sudut ruangan, suara napas panjang dan berat terdengar, diikuti tawa kecil yang terputus-putus. Budi meraih senternya dan berlari keluar, meninggalkan ruang penyimpanan dengan jeritan yang tercekat di tenggorokannya. Tapi di dalam kepalanya, pengakuan Pak Darto bergema seperti lonceng kematian, upeti tahunan. Dan kini ia tahu, ia dan Rina adalah tumbal berikutnya. Setelah malam kelima yang mengerikan, pengakuan Pak Darto dan tumpukan tulang di ruang penyimpanan, Budi pulang ke rumah dengan jiwa yang hancur. Langkahnya terseok, matanya kosong, dan tangannya masih gemetar menggenggam ponsel yang senternya telah memaparkan kebenaran mengerikan itu. Ia tak lagi bisa menipu diri sendiri bahwa ini hanya kelelahan atau imajinasi. Ada sesuatu yang jahat di pabrik itu. Dan kini ia tahu bahwa ia dan Rina adalah sasaran berikutnya. Rumah kecilnya di pinggir Cikarang, yang dulu terasa seperti tempat berlindung, kini tampak rapuh di bawah bayang-bayang ancaman yang tak terucapkan. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya pucat yang tak mampu menghangatkan udara dingin di dalam rumah. Budi duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menatap dinding yang penuh retak tanpa benar-benar melihat apapun. Di kepalanya, nama-nama yang tercoret di dinding ruang penyimpanan terus berputar, dan tulisan Rina dengan tinta merah basah itu seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi ia tak bisa. Rina masih di sini, dan ia harus kuat untuknya. "Ayah, kok nggak tidur?" Suara Rina yang lembut memecah keheningan. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menggosok mata dengan piyama lusuh yang sudah kekecilan. Rambutnya yang dikuncir dua tampak kusut, tapi senyum kecilnya tetap hangat, polos, dan tak tahu apa yang mengintai mereka. Budi memaksakan senyum, tapi wajahnya terasa kaku, seperti topeng yang retak. "Ayah cuma mikirin kerjaan, sayang,"
Dustanya berdiri untuk memeluknya. Pelukan itu terasa dingin, mekanis, tapi Rina tak protes. Ia hanya memeluk balik, erat, seperti anak kecil yang tahu ada sesuatu yang salah tapi tak tahu apa. Malam itu, setelah memastikan Rina tertidur di kamar kecilnya, Budi duduk di dapur dengan secangkir teh pahit yang sudah dingin. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tulang-tulang itu, mendengar suara perempuan yang memohon, dan merasa pisau sosok berjubah itu menempel di lehernya. Rumah itu sunyi, hanya ada suara angin yang menderu pelan di luar, menggoyang jendela kayu yang sudah lapuk. Tapi tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh suara kecil yang tak wajar. Budi menoleh tajam ke arah jendela di atas wastafel. Suara itu datang dari sana, ketukan pelan, teratur, seperti jari yang mengetuk kaca dengan sabar. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ranting, pikirnya, meski pohon terdekat ada di ujung gang. Terlalu jauh untuk menyentuh jendela. Ia bangkit perlahan, mengambil pisau dapur yang tumpul sebagai senjata darurat, dan mendekati jendela dengan langkah yang gemetar. Suara itu berhenti saat ia berdiri di depan jendela. Dengan tangan yang basah oleh keringat, ia menarik gorden tipis itu perlahan. Di luar, hanya ada kegelapan malam dan bayangan samar pagar tetangga. Tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa. Budi menghela napas lega, tapi saat ia hendak menutup gorden kembali, Rina berteriak dari kamarnya, "Ayah, ada yang ketuk jendela aku." Budi berlari ke kamar Rina. Pisau masih di tangannya dan mendapati putrinya duduk di ranjang dengan wajah pucat. Matanya besar penuh ketakutan dan jarinya menunjuk ke jendela kecil di samping ranjangnya. "Aku dengar ketukan, Ayah. 3 kali. Aku lihat keluar tapi nggak ada orang," katanya suaranya bergetar. "Aku takut." Budi menarik Rina ke dalam pelukannya, mencoba menenangkannya meski dadanya sendiri terasa sesak. "Nggak ada apa-apa, sayang. Mungkin cuman angin," ucapnya, tapi kata-kata itu terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia mendekati jendela kamar Rina, membukanya perlahan dan memeriksa keluar. Tak ada jejak, tak ada tanda, hanya udara malam yang dingin dan bau samar yang ia kenali. Bau amis seperti darah basi, sama seperti di lorong pabrik. Keesokan paginya, teror itu menyelinap lebih dalam. Budi bangun dari tidur singkat yang penuh mimpi buruk, dan berjalan ke dapur untuk membuat sarapan. Di meja kecil tempat ia biasa makan bersama Rina, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah roti bundar, sama persis seperti yang diproduksi di pabrik. Kulitnya coklat keemasan, tapi ada yang salah. Ia tak pernah membawa roti itu pulang. Ia selalu menolak membawanya, terutama setelah noda merah di adonan malam ketiga. Dengan tangan gemetar, ia mendekati roti itu. Di permukaannya ada goresan kasar yang membentuk kata-kata, seolah ditulis dengan pisau. "Kamu berikutnya." Huruf-huruf itu dalam, bergerigi, dan di sekitarnya ada noda merah kecil yang mengering, seperti darah yang terserap ke dalam roti. Budi menjatuhkan diri ke kursi, napasnya tersengal, dan matanya tak bisa lepas dari roti itu. Bau darah kembali menyelinap ke hidungnya, kini lebih kuat, lebih nyata, seolah roti itu hidup dan bernapas. "Ayah, itu roti dari mana?" Rina muncul di pintu dapur, suaranya polos tapi penuh rasa ingin tahu. Budi tersentak, buru-buru meraih roti itu, dan membuangnya ke tempat sampah sebelum Rina bisa melihat tulisan itu. "Bukan apa-apa, sayang. Ayah salah ambil dari kerjaan," dustanya, tapi suaranya pecah. Dan Rina menatapnya dengan kerutan kecil di dahi. "Ayah bohong," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Ayah takut, aku tahu." Kata-kata itu menghantam Budi seperti pukulan. Ia ingin membantah, ingin meyakinkan Rina bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ia tak bisa. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebohongan yang ia bangun untuk melindungi Rina sudah tak lagi cukup. Teror itu tak hanya ada di pabrik, ia telah menyusup ke rumahnya, ke dapur mereka, ke kehidupan yang ia bangun dengan susah payah untuk anaknya. Malam itu saat Rina tertidur dengan lampu kecil menyala di kamarnya, Budi duduk di ruang tamu dengan pisau dapur di tangannya. Ia menatap jendela, mendengarkan setiap suara angin daun yang bergoyang dan ketukan yang mungkin kembali datang.
Di kepalanya, tulisan kamu berikutnya terus bergema, dan ia tahu bahwa apapun yang mengintai mereka tak akan berhenti. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti jebakan, dan Budi merasa seperti tikus yang menunggu cakar kucing mencabiknya. Malam ketujuh di pabrik terasa seperti langkah terakhir menuju kehancuran. Budi tak lagi bisa tidur, tak lagi bisa berpikir jernih. Teror yang menyusup ke rumahnya malam sebelumnya, roti berdarah dengan tulisan kamu berikutnya, dan ketukan misterius di jendela telah merenggut sisa-sisa kewarasannya. Ia tahu ia harus bertindak, harus mencari jawaban, atau ia dan Rina akan menjadi korban berikutnya dari apapun yang mengintai di balik dinding-dinding pabrik itu. Dengan pisau dapur terselip di pinggang celananya dan senter kecil di tangan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa malam ini ia akan menghadapi kebenaran, apapun risikonya. Pabrik itu berdiri dalam kegelapan seperti makhluk raksasa yang tertidur, tapi Budi tahu ia tak pernah benar-benar diam. Suara mesin penggiling yang biasanya berdengung kini terhenti. Malam itu adalah jadwal perawatan rutin, dan sebagian besar pekerja sudah pulang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Lampu di ruang produksi redup, dan dari kejauhan ia mendengar suara samar, gumaman rendah seperti doa atau mantra, bercampur dengan bau amis yang kini sudah terlalu akrab baginya. Budi mengikuti suara itu, langkahnya pelan dan hati-hati, menyusuri lorong-lorong sempit yang dulu hanya ia anggap sebagai bagian dari pekerjaan biasa. Tapi malam ini, lorong itu terasa hidup, dindingnya seolah bergetar pelan, dan udara semakin dingin seiring ia mendekati pintu besi tua di ujung bangunan. Pintu itu selalu terkunci, dikatakan sebagai akses ke ruang bawah tanah tempat penyimpanan bahan baku lama. Tapi malam ini ia sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar cahaya kuning redup yang berkedip-kedip seperti lilin. Dengan jantung berdegup kencang, Budi mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit keras, menggema di lorong kosong. Tapi suara gumaman di dalam tak berhenti, malah semakin jelas. Ia menuruni tangga sempit yang licin. Setiap langkahnya disertai bau darah yang semakin menyengat. Dan akhirnya, ia sampai di ruang bawah tanah yang luas, dingin, dan penuh bayangan. Di tengah ruangan, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pak Junaedi, mandor shift malam, berdiri di depan meja kayu tua yang penuh noda hitam. Di sekitarnya, 3 pekerja senior yang Budi kenal, Wawan, Slamet, dan Pak Tono, berlutut dalam lingkaran. Tangan mereka memegang lilin hitam yang meneteskan lilin ke lantai beton. Di atas meja ada boneka jerami kasar. Tubuhnya penuh tusukan jarum dan pisau kecil, dan di sekitarnya tersebar genangan darah segar yang masih mengalir pelan, membentuk pola aneh seperti rune. Di dinding, tergantung kain-kain tua yang penuh goresan nama, sama seperti yang ia lihat di ruang penyimpanan. Tapi kali ini ada tambahan, foto kecil Rina, ditempel dengan paku berkarat, matanya dicoret dengan tinta merah. Budi tersentak, kakinya menginjak lantai dengan bunyi kecil, dan seketika semua mata di ruangan itu menoleh kepadanya. Pak Junaedi berhenti, pisau masih di tangannya, dan untuk sesaat, keheningan menyelimuti ruangan seperti kabut tebal. Lalu, senyum dingin muncul di wajahnya. Senyum yang tak manusiawi, penuh kepuasan yang mengerikan. "Budi," katanya, suaranya lembut tapi penuh ancaman. "Kamu datang sendiri, bagus." Apa ini semua?" Budi berteriak, suaranya pecah oleh campuran ketakutan dan kemarahan. Ia melangkah maju, tangannya meraih pisau di pinggangnya, tapi kakinya gemetar tak terkendali. "Kalian gila, apa yang kalian lakukan?" "Kamu sudah dipilih," jawab Pak Junaedi. Melangkah mendekat dengan pisau yang meneteskan darah ke lantai. "Jangan melawan, Budi. Ini demi anakmu. Kalau kamu patuh, dia aman. Kalau tidak, kau tahu apa yang terjadi pada yang lain." "Jangan sentuh Rina." Budi menarik pisau dapur dari pinggangnya, mengacungkannya dengan tangan yang bergetar hebat. "Aku nggak takut sama kalian. Aku akan lapor polisi, Polisi?" Pak Junaedi tertawa, suaranya menggema di ruang bawah tanah seperti gong yang retak. "Kamu pikir polisi berani masuk ke sini? Pabrik ini dilindungi, Budi, oleh sesuatu yang lebih besar dari kita semua. Kau cuma pion, sama seperti mereka."
Ia menunjuk ke arah pekerja lain, yang kini berdiri dengan gerakan kaku. Mata mereka memantulkan cahaya lilin seperti cermin kosong. Budi mundur, napasnya tersengal, tapi matanya tak bisa lepas dari foto Rina di dinding. Ini pesugihan ya. Kalian korbankan orang buat apa? Uang, kesuksesan, kalian monster. Monster? Pak Junaedi menggeleng pelan, senyumnya melebar. Kami cuma pelayan, Budi. Sesuatu di sini yang lapar, yang minta makan. Dan tahun ini dia pilih kamu. Kau lihat sendiri, tulang-tulang itu, nama-nama itu, kau nggak bisa lari. Budi menoleh ke sisi ruangan, dan di sudut yang gelap ia melihatnya. Tumpukan karung lagi, lebih banyak dari yang ia temukan sebelumnya. Salah satunya robek dan dari dalamnya menggelinding tengkorak kecil dengan sisa rambut panjang yang mengering. Di dekatnya ada sepatu tua yang ia kenali, sepatu milik Sari, pekerja wanita yang hilang 2 tahun lalu, yang katanya pindah kota menurut cerita resmi. Aku nggak akan jadi tumbal kalian, Budi berteriak lalu berbalik untuk berlari ke tangga. Tangga menuju pintu keluar terasa ribuan kilometer jauhnya. Rumah kecilnya terasa seperti kandang yang siap runtuh saat ia membukanya dengan kasar. Rina sedang duduk di ruang tamu, memeluk lututnya di sofa tua, matanya besar penuh ketakutan. Ayah, aku dengar ketukan lagi tadi. Katanya suaranya gemetar. Budi tak punya waktu untuk menjelaskan. Ia hanya meraih tangan Rina, menariknya ke arah pintu. Kita pergi sekarang sayang, ambil tasmu cepat. Ayah kemana? Aku takut. Rina menangis kecil tapi Budi tak berhenti. Ia mengambil tas kecil berisi pakaian dan beberapa ribu rupiah yang ia simpan di laci, lalu mendorong Rina ke dalam mobil tua mereka. Sebuah kijang butut yang sudah bertahun-tahun ia rawat meski sering mogok. Kita ke rumah Pade di Jakarta, katanya. Suaranya penuh kepanikan tapi berusaha tegas. Jauh dari sini. Ayah janji, kita akan aman. Rina mengangguk, wajahnya basah oleh air mata. Dan Budi menstarter mobil dengan tangan gemetar. Mesin itu menderu lelet, batuk-batuk seperti orang sakit, tapi akhirnya menyala. Ia menginjak gas, meninggalkan rumah mereka dalam kegelapan malam. Jalanan Cikarang yang sepi terasa seperti labirin yang tak pernah berakhir. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, dan di kejauhan, siluet pabrik itu masih terlihat. Berdiri seperti raksasa yang mengawasi mereka dengan mata tak terlihat. Budi mengambil jalan pintas melalui hutan kecil di dekat kawasan industri, berharap bisa mencapai jalur utama lebih cepat. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisi jalan tanah yang berlubang, cabang-cabangnya bergoyang pelan, meski angin tak terasa. Kabut mulai turun, tebal dan putih, menyelimuti mobil seperti selimut yang mencekik. Rina memeluk tasnya erat-erat, matanya melirik ke jendela dengan ekspresi tegang. Ayah, aku nggak suka di sini, bisiknya. Tahan bentar sayang, kita hampir sampai, jawab Budi meski suaranya sendiri tak yakin. Tiba-tiba, mesin mobil bergetar hebat, lampu dashboard berkedip-kedip, dan dengan bunyi keras seperti jeritan logam, mobil itu mati total. Budi menginjak pedal gas lagi dan lagi. Tapi tak ada respons, hanya keheningan yang menyesakkan, dipecah oleh suara napas mereka yang tersengal. Ayah, apa itu? Rina menunjuk keluar jendela, suaranya hampir tak terdengar. Budi menoleh dan jantungnya nyaris berhenti. Di tengah kabut yang berputar pelan, sosok berjubah hitam itu berdiri. Jubahnya compang-camping, pisau berkarat di tangannya berkilau samar. Di bawah cahaya bulan yang temaram, sosok itu tak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap mereka dari kegelapan hutan seperti patung yang hidup. Jangan lihat Rina, Budi berteriak mencoba menstarter mobil lagi dengan putus asa. Tapi saat ia menoleh ke samping, kursi Rina kosong, tasnya masih ada, tapi anaknya, putri kecilnya yang ia bersumpah akan lindungi, telah lenyap. Rina! Ia membuka pintu mobil dengan kasar, berlari keluar ke dalam kabut, memanggil namanya dengan suara yang pecah oleh kepanikan. Rina, kembali ke sini, ayah di sini. Kabut itu terasa hidup, bergerak melawan angin, membungkusnya seperti jaring yang tak terlihat. Budi tersandung akar pohon, jatuh ke tanah yang basah dan berbau tanah busuk. Tapi ia bangkit lagi,
senternya menyapu kegelapan. Sosok berjubah itu kini lebih dekat, hanya beberapa meter di depannya. Dan untuk pertama kalinya, Budi melihat wajah di bawah tudung itu. Kosong, hanya kegelapan dengan 2 titik putih yang menyala seperti mata serangga. Pisau di tangannya meneteskan darah hitam yang menguap saat menyentuh tanah. "Rina mana?" Budi meraung. Tapi sosok itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat pisau, menunjuk ke arah pabrik di kejauhan, lalu lenyap ke dalam kabut seperti asap yang tersapu angin. Budi terdiam, napasnya tersengal, dan tiba-tiba ia mendengarnya. Bisikan, samar tapi jelas. Suara yang ia kenali dengan setiap serat jiwanya. "Ayah, tolong." Itu suara Rina, lemah dan penuh ketakutan, datang dari arah pabrik. Tanpa berpikir, Budi berlari kembali ke mobil, tapi mesin itu tetap mati. Dan kabut kini begitu tebal hingga ia tak bisa melihat tangannya sendiri. Bisikan itu terus memanggilnya. "Ayah, cepat, aku takut." Seperti tali yang menariknya kembali ke neraka yang ia coba tinggalkan. Dengan putus asa, ia meninggalkan mobil, berlari melalui hutan menuju pabrik. Kakinya berdarah karena akar dan batu yang menusuk, tapi ia tak peduli. Rina adalah satu-satunya yang tersisa baginya, dan ia akan kembali ke tempat itu meski itu berarti kematian. Saat ia sampai di gerbang pabrik, kabut mulai menipis, dan lampu-lampu di dalam menyala kembali, berkedip-kedip seperti mata yang terbuka perlahan. Pintu utama terbuka lebar, seolah menyambutnya, dan dari dalam, bisikan Rina bergema lebih keras, bercampur dengan tawa kecil yang terputus-putus. Bukan suara anaknya, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang meniru. Budi menggenggam pisau dapur yang masih ada di pinggangnya, matanya penuh air mata dan kemarahan. Ia tahu ini jebakan, tahu pelariannya sia-sia, tapi ia tak punya pilihan lain. "Ayah datang sayang," bisiknya, lalu melangkah masuk, dipandu oleh suara putrinya yang kini terdengar seperti jeritan samar di kejauhan. Budi melangkah masuk ke dalam pabrik dengan jiwa yang compang-camping. Setiap langkahnya bergema di lorong-lorong kosong yang kini terasa seperti lorong menuju kematian. Bisikan Rina, "Ayah, tolong." Terus memanggilnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Meski ia tahu itu mungkin jebakan. Tapi ia tak peduli lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, harapannya, dan kini mungkin putrinya. Pisau dapur di tangannya terasa kecil dan tak berarti. Tapi itu satu-satunya yang ia miliki untuk melawan apapun yang menanti di depan. Udara di dalam pabrik terasa lebih dingin, lebih berat, seolah dipenuhi oleh kehadiran yang tak terlihat. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding seperti tarian makhluk-makhluk tak berbentuk. Budi menuju tangga menuju ruang bawah tanah, tempat di mana ia pertama kali melihat ritual mengerikan itu. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa mau pecah. Bau darah basi menyelinap ke hidungnya, bercampur dengan aroma busuk yang lebih dalam, seperti daging yang membusuk di bawah tanah. Pintu besi ruang bawah tanah terbuka lebar, seolah menantinya, dan dari dalam terdengar suara gumaman rendah yang kini ia kenali. Mantra yang sama yang diucapkan Pak Junaedi malam sebelumnya. Budi menuruni tangga dengan langkah gemetar, senternya menyapu kegelapan. Dan apa yang ia lihat di bawah membuatnya menjerit tanpa suara. Di tengah ruangan, di atas altar kayu tua yang penuh noda hitam, Rina terbaring terikat. Tali-tali kasar melilit pergelangan tangan dan kakinya. Matanya tertutup kain hitam, dan tubuh kecilnya gemetar dalam isakan pelan. "Ayah," bisiknya, suaranya lemah tapi nyata, bukan ilusi seperti di hutan. "Rina!" Budi berlari ke arahnya, tapi sebelum ia bisa mencapai altar, bayangan-bayangan di sekitar ruangan bergerak. Pak Junaedi, Wawan, Slamet, dan Pak Tono muncul dari kegelapan, berdiri dalam lingkaran di sekitar altar. Mata mereka kosong, memantulkan cahaya lilin hitam yang masih menyala di lantai. Dan wajah mereka tak lagi menunjukkan emosi, seperti topeng daging yang dikenakan oleh sesuatu yang bukan manusia. Di tangan Pak Junaedi, pisau berkarat itu berkilau, ujungnya masih basah oleh darah segar. "Kamu terlambat, Budi," kata Pak Junaedi, suaranya datar tapi penuh kekejaman. Ia melangkah mendekat, pisau di tangannya meneteskan darah hitam yang menguap saat menyentuh lantai.
Kau coba lari, tapi dia selalu tahu. Dia selalu dapat apa yang dia mau. Lepaskan anakku, Budi meraung mengacungkan pisau dapur dengan tangan yang bergetar hebat. Air matanya mengalir bercampur dengan keringat dan darah dari luka di pundaknya. Aku akan bunuh kalian semua kalau kalian sentuh dia. Pak Junaedi tersenyum dingin, senyum yang tak lagi manusiawi. Kau nggak punya kuasa di sini, Budi. Tapi aku kasih kau pilihan terakhir. Serahkan nyawamu dan anakmu hidup. Tolak, dan kalian berdua mati malam ini. Dia lapar, dan dia nggak suka ditolak. Budi menoleh ke Rina yang kini menangis pelan di bawah kain penutup matanya. Ayah, aku takut, katanya, dan suara itu menghancurkan hati Budi menjadi serpihan kecil. Ia ingin menyerah, ingin menukar nyawanya demi Rina, tapi ada sesuatu dalam dirinya, kemarahan yang membara yang menolak untuk menyerah pada kegelapan ini. Kalian monster, teriaknya, lalu berlari ke arah Pak Junaedi. Pisau di tangannya diayunkan dengan kekuatan penuh keputusasaan. Dalam kepanikan, ia berhasil merenggut pisau berkarat dari tangan mandor. Dan dengan satu gerakan cepat, ia menusuk dada Pak Junaedi. Darah muncrat, tapi itu bukan darah merah biasa. Itu hitam, kental, dan berbau seperti asam yang membakar udara. Pak Junaedi tersentak, tapi ia tak jatuh. Ia tertawa. Suara yang menggema seperti jeritan logam yang dipelintir. Kau pikir itu cukup? Katanya. Tangannya mencengkeram lengan Budi dengan kekuatan yang tak wajar. Kau cuma beri dia makan. Dari sudut ruangan, kegelapan mulai bergerak. Sosok berjubah hitam muncul, tapi kali ini ia tak lagi samar. Tubuhnya tinggi dan kurus. Jubahnya terbuat dari kain yang tampak hidup, bergoyang seperti kulit yang bernapas. Wajahnya masih tersembunyi dalam tudung, tapi dua titik putih di dalamnya menyala lebih terang. Dan dari bawah jubahnya, tangan-tangan kurus dengan kuku panjang hitam merayap keluar, mencakar lantai beton. Darah hitam dari Pak Junaedi mengalir ke arahnya, diserap oleh makhluk itu seperti air yang ditarik oleh spons, dan tubuhnya tampak membesar, lebih kuat, lebih mengerikan. Apa itu? Budi mundur, pisau berkarat masih di tangannya. Tapi ia tahu itu tak lagi berguna. Makhluk itu adalah entitas pesugihan, sesuatu yang haus darah, yang telah memakan nyawa demi nyawa untuk menjaga pabrik itu hidup. Pekerja lain kini berlutut, menyembah makhluk itu dengan gumaman yang semakin keras. Dan Rina menjerit di altar, "Ayah, lari!" "Tidak!" Budi berteriak berlari ke arah Rina. Ia memotong tali-tali yang mengikatnya dengan pisau berkarat, mengabaikan rasa sakit di tangannya saat darah hitam dari pisau itu membakar kulitnya. Ia menarik kain dari mata Rina, dan putrinya menatapnya dengan wajah pucat penuh air mata. "Kita pergi sekarang," katanya, mengangkat Rina ke dalam pelukannya. Tapi sebelum ia bisa mencapai tangga, makhluk itu bergerak, cepat seperti bayangan yang meluncur, dan dalam sekejap, ia berdiri di depan pintu keluar. Suaranya keluar dari dalam tudung, bukan kata-kata, tapi derit mengerikan seperti kayu yang patah bercampur jeritan samar. "Kalian milikku," bisiknya, dan tangan-tangan kurus itu meraih ke arah mereka. Budi mendorong Rina ke belakangnya, berdiri di depan makhluk itu dengan pisau di tangan. "Kau nggak akan ambil dia," teriaknya, lalu menusuk makhluk itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Pisau itu masuk ke dalam jubah, tapi tak ada darah. Hanya asap hitam yang keluar, membakar udara dengan bau belerang. Makhluk itu meraung, suara yang mengguncang ruangan, hingga dinding retak. Tapi ia tak jatuh. Ia malah melayang lebih tinggi, tangan-tangannya kini lebih panjang, mencoba merenggut Rina dari sisinya. Dalam keputusasaan, Budi melemparkan pisau itu ke arah lilin-lilin hitam di lantai, berharap bisa mengacaukannya. Api kecil menyambar, membakar darah hitam yang tersebar, dan seketika ruangan itu dipenuhi asap tebal. Makhluk itu menjerit lagi, tapi kali ini suaranya penuh kemarahan, dan pekerja lain mulai berteriak. Tubuh mereka terbakar oleh api yang tak wajar itu. Budi memeluk Rina erat-erat, berlari ke tangga di tengah kekacauan, tapi ia tahu ini bukan kemenangan. Makhluk itu masih ada, masih lapar, dan mereka belum benar-benar bebas.
Budi tersandung jatuh ke lantai yang panas, tapi ia tak melepaskan Rina. Ia menoleh ke makhluk itu, matanya penuh air mata dan kemarahan. "Kau nggak akan ambil dia," teriaknya, lalu meraih salah satu lilin hitam yang masih menyala di dekatnya. Dengan gerakan terakhir yang penuh keputusasaan, ia melemparkan lilin itu ke tumpukan darah hitam yang mengalir dari tubuh Pak Junaedi yang kini tak lagi bergerak. Api menyambar dengan ganas, melahap darah itu seperti bensin, dan dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi lautan api yang tak terkendali. Makhluk itu menjerit, suara yang begitu mengerikan hingga Budi merasa telinganya berdarah. Tubuhnya yang compang-camping terbakar, jubahnya meleleh menjadi abu, dan tangan-tangannya mencakar udara sebelum akhirnya ambruk ke lantai, menjadi tumpukan abu yang masih bergetar seolah hidup. Api terus membesar menjilat tangga, dan Budi tahu ia harus bergerak cepat. Ia mengangkat Rina ke pundaknya, berlari menaiki tangga dengan kaki yang terbakar oleh panas. Setiap langkah terasa seperti menembus neraka yang ia ciptakan sendiri. Saat ia sampai di lantai atas, pabrik itu sudah dipenuhi asap hitam yang pekat. Budi terbatuk keras, matanya perih, tapi ia terus berlari menuju pintu utama, menabrak mesin-mesin yang kini terbengkalai. Dengan satu dorongan terakhir, ia keluar dari bangunan itu, jatuh ke tanah berumput di luar gerbang, masih memeluk Rina. Di belakangnya, suara retakan keras terdengar saat atap ruang bawah tanah runtuh, mengubur makhluk itu bersama sisa-sisa ritualnya dalam kobaran api yang tak kunjung padam. Budi terduduk, napasnya tersengal, dan akhirnya ia menatap Rina di pelukannya. Wajah kecilnya pucat, matanya tertutup, dan tubuhnya dingin, terlalu dingin. "Rina, bangun sayang," bisiknya, suaranya pecah oleh isakan yang tak bisa ia tahan lagi. Ia mengguncang tubuh putrinya pelan, lalu lebih keras tapi tak ada respons. "Rina, jangan tinggalin ayah," jeritnya, memeluk tubuh kecil itu erat-erat, air matanya jatuh ke wajah anaknya yang kini tak lagi bernapas. Di tengah keputusasaannya, suara samar terdengar dari reruntuhan yang masih membara, bukan api yang berderit, tapi bisikan, rendah dan penuh dendam. "Pabrik ini akan terus hidup," kata suara itu, suara makhluk yang ia pikir telah ia bunuh. "Dan kau tak pernah benar-benar bebas." Bisikan itu memudar, digantikan oleh tawa kecil yang terputus-putus, suara yang pernah ia dengar di jendela rumahnya, suara yang kini terasa seperti kutukan abadi. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.